Hai anak-anakku, marilah belajar, belajar bersama dengan guruku. Hai anak-anakku, marilah belajar, siapkan bukumu dan alat tulismu. Kita belajar bersama-sama, kita belajar supaya pintar. Kita belajar bersama-sama, belajar giat penuh semangat, belajar giat penuh semangat. Halo anak-anakku kelas 5 Hebat Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentunya sehat bukan? Alhamdulillah. Ibu doakan kalian semua, Bapak Ibu guru dan orang tua kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Tentunya untuk anak-anakku kelas 5 Hebat Surabaya, Ibu doakan selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun belajarnya dari rumah. Tetap semangat ya anak-anak ya. Apa anak-anak? Ada yang sakit? Nah, untuk teman-temanmu yang lagi sakit, Ibu doakan anak-anak yang sakit hari ini semoga diberikan kesembuhan sehingga dapat belajar bersama kita kembali. Baik anak-anak, selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama dalam program kesayangan dan kebanggaan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar. Tentunya anak-anak sudah tahu belum? Kita akan belajar tentang apa hari ini? Ya betul anak-anak, kita akan belajar materi SPDP ya. Di tema 8, subtema 3, khususnya pembelajaran 3, 5, dan 6. Kelas 5 dengan materi membuat gambar cerita. Senang ya membuat gambar cerita ya? Oke, baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan pastinya membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Tentunya dengan materi tadi yang sudah disampaikan Ibu, bahwa kita hari ini akan belajar tentang materi membuat gambar cerita. Anak-anak masih ingat bukan? Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak ya, hari ini kita akan belajar, Ibu ingin kalian yang pertama, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri dari gambar cerita. Nah, kemudian yang kedua, Ibu ingin kalian dapat menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara membuat gambar cerita. Dan yang ketiga, kalian pastinya bisa membuat sebuah gambar cerita yang menarik. Oke, anak-anak kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa materi hari ini tentang gambar cerita. Tentunya kalian masih ingat bukan tentang gambar cerita? Ayo, masih ingat belum? Masih ingat? Oh, ini Ibu ingatkan kembali ya. Gambar cerita. Nah, gambar cerita itu apa anak-anak? Gambar cerita itu adalah gambar, merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi gambarnya itu disusun membentuk sebuah cerita yang menarik. Nah, yang kedua, contoh-contoh dari gambar cerita. Biasanya contoh dari gambar cerita itu dapat kita lihat dari buku anak-anak, cerita anak-anak. Ini contohnya. Ini cerita dongeng tentang legenda Si Malin Kundang. Ini termasuk ke dalam contoh gambar cerita. Sama seperti ini juga. Ini juga ya, ini adalah contoh gambar cerita. Nah, selain itu, selain buku cerita, itu juga ada contoh dari gambar cerita. Nah, Ibu membawakan hasil karya teman kalian ya. Ini adalah poster ya. Poster ini juga termasuk ke dalam contoh dari gambar cerita. Selain poster, kita juga bisa menemukan gambar cerita itu pada majalah, brosur, atau nah ini yang setiap hari kalian pakai apa anak-anak? Yaitu buku pelajaran kalian. Nah, ini buku tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Nah, dari buku ini kita bisa
mengetahui apa kira-kira isi dari buku ini melalui gambar cerita sampul yang ada di depannya. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, tadi sudah disinggung bahwa gunanya dari gambar cerita itu apa? Menceritakan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, atau mungkin cerita imajinasi pengarangnya ya. Jadi itu adalah manfaat dari gambar cerita. Nah, sekarang anak-anak, kalian buka buku kalian ya, di halaman 107 tema 8 subtema 3. Nah, coba kalian perhatikan di layar televisi kalian atau di buku kalian masing-masing, itu ada contoh gambar cerita. Nah, sudah diperhatikan anak-anak? Nah, di situ ada sebuah gambar cerita. Kalau kita lihat gambarnya sangat menarik ya anak-anak ya. Ada si ketam, kemudian ada kakek bangau. Itu bagaimana ceritanya kok dikatakan sebagai gambar cerita? Nah, gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku gambar cerita yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak bersama-sama. Kalian buka buku kalian, baca dalam hati, Ibu ulangi di sini ya. Gambar tersebut merupakan cuplikan gambar cerita yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Nah, di sini dia menceritakan bahwa sebuah sawah yang kering, ada banyak hewan termasuk ketam, katak yang hidup di sana, merasa kehausan. Kenapa? Karena sawah yang ada di sana itu kering, Nak. Kemudian mereka meminta pertolongan kepada kakek bangau yang baik hati. Nah, dia ingin pindah dari tempat tersebut. Kemudian kakek bangau yang baik hati ini mengatakan, bersabar ya, aku akan menolong kalian. Makanya kakek bangau yang baik hati mencari telaga yang airnya banyak sehingga dapat memindahkan ketam-ketam dan katak tadi menuju ke telaga. Dibawalah dengan paruhnya yang besar itu katak-katak dan ketam. Baik anak-anak, nanti kita akan lanjutkan ceritanya lagi ya, bagaimana gambar cerita hari ini setelah pesan-pesan berikut ini dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anakku kelas 5 hebat, kembali lagi bersama Ibu dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali pelajaran kita ya. Tadi kita sudah mengamati satu gambar. Nah, sekarang kita perhatikan lagi gambar berikutnya. Nah, ini ada di buku kalian halaman 108. Nah, buku ini bercerita tentang apa anak-anak? Kalau kalian lihat dari gambar tersebut, nah ini termasuk dalam komik ya. Komik ini juga termasuk dalam gambar cerita. Nah, di sini diceritakan bahwa Ikan dan Kak Diko. Nah, Kak Diko ini membeli ikan. Ikan itu dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, adiknya yang bernama Bobby mengambil ikan tersebut. Dia tidak tahu bahwa ikan itu hidupnya di air. Nah, karena dia merasa kasihan, kemudian ikannya diambil, ditaruh di lantai. Nah, kakaknya, Kak Diko tadi terkejut. Loh, kok ikanku ada di bawah lantai ya? Akhirnya dia bertanya kepada ibunya, ya. Karena melihat ikannya ada di lantai, dia terkejut. Kemudian sambil merasa takut, si Bobby menjawab, iya kakak, aku tadi yang memindahkan ikannya kakak ke lantai. Loh, kenapa? Karena aku kasihan kakak. Nah, itu termasuk salah satu contoh gambar cerita. Jadi gambar ini ya, gambar yang berurut tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, cerita. Kemudian apa sih ciri-ciri dari gambar cerita? Dari dua gambar tadi kita dapat menjelaskan ciri-ciri dari gambar cerita. Yang pertama, kalau kita lihat dari gambar cerita, yang pastinya yang pertama dapat memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Jadi hanya dengan melihat gambar, orang-orang sudah tahu, oh ceritanya seperti ini ya. Kemudian yang kedua,
dapat memberikan gambaran singkat atau cerita yang disampaikan itu berupa tulisan singkat dengan gambar-gambar yang banyak dan tulisan sedikit. Kita sudah tahu bahwa itu adalah cerita tentang apa ya. Kemudian yang ketiga, dapat menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Jadi dengan melihat gambar tadi kita merasa senang ya, karena keindahannya bisa terlihat dari tulisan dan gambar cerita yang ada di gambar tersebut. Nah, ya. Kemudian yang keempat, membuat pembaca itu terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Maksudnya apa? Karena di dalam buku cerita itu, cerita bergambar itu kan menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa sehari-hari yang mudah sekali dicerna oleh kita sebagai masyarakat umum. Bentar ya. Yang kelima, ciri-ciri karya gambar cerita ini yaitu dapat menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh dalam cerita. Seperti ini tadi anak-anak ya. Contoh legenda cerita legenda Maling Kundang ini. Dari tokoh yang ada di sini kita sudah bisa menebak kira-kira karakteristiknya apa ya. Biasanya dibuat sampul sebagai gambar cerita. Setelah itu anak-anak, kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, di langkah-langkah gambar cerita ini, kalian bisa membuka buku kalian di halaman 127. Namun sebelumnya, Ibu ingatkan, untuk yang di halaman 109 tadi, kalian tulis ya anak-anak ya, di buku kalian. Kalau sudah ditulis, baru kita lanjutkan ke halaman 127 pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Masih ingat anak-anak langkah-langkahnya? Pasti masih ya. Pada tema 6 dulu kita pernah belajar tentang gambar cerita. Tentunya kalian masih ingat ya. Apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar cerita? Langkah-langkah dalam membuat gambar cerita itu ada 4. Ibu tuliskan di papan tulis, coba kalian perhatikan ya. Jadi langkah-langkah membuat gambar cerita itu ada 4. Nah, yang pertama anak-anak, kalian harus mempersiapkan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan. Kita tuliskan dulu ya. Yang kedua, kita harus menentukan tema. Menentukan tema apa yang akan kita jadikan gambar cerita. Tema ya. Yang ketiga, kita membuat sketsa gambar. Yang keempat, nah ini yang paling penting adalah pewarnaannya. Ini ya, kalian harus ingat bahwa langkah-langkah dalam membuat gambar cerita ini ada 4. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, kemudian yang kedua adalah menentukan tema, yang ketiga adalah membuat sketsa, dan yang terakhir adalah pewarnaan. Nah, kita lihat satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama, kita harus persiapkan dulu alat dan bahan yang akan kita jadikan gambar cerita. Apa saja? Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan karena nanti kita akan praktek membuat gambar cerita ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan teknik kering, berarti kita tanpa pengencer. Menggunakan apa? Kita harus menyiapkan kertas ya, kemudian pensil ya, kemudian lagi mungkin penghapus yang diperlukan. Kemudian yang terakhir ada pewarnaan. Nah, menggunakan pewarna kering. Contohnya seperti ini. Ini adalah krayon yang bisa kita gunakan untuk menggambar cerita. Kemudian kalau kita menggunakan teknik basah, perbedaannya ada di media dan pewarnanya. Nah, kalau medianya bisa menggunakan kanvas, bisa juga kertas, namun untuk pewarnanya kita memerlukan pengencer ya.
Ini adalah contoh pewarna dengan teknik basah. Ini anak-anak ya, ini adalah cap air. Nah, kita bisa gunakan. Baik anak-anak, masih tetap bersama Ibu dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak ya, tadi kita sudah belajar membuat langkah-langkah gambar cerita yang pertama. Apa tadi anak-anak? Persiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan tema. Jadi tema ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan kita buat. Jadi penentuan tema dapat dilakukan bisa dengan melihat lingkungan sekitar kita, atau mungkin dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman orang lain yang pernah diceritakan kepada kita. Nah, yang ketiga, anak-anak, kita dapat langkah-langkah yang ketiga yaitu membuat gambar sketsa. Apa itu gambar sketsa? Gambar sketsa itu adalah rancangan gambar. Jadi gambarnya masih kasar, belum jadi. Nah, kalau kita lihat seperti yang ada di layar televisi kalian, anak-anak ya, sketsa yang dibuat lebih dari satu. Nah, agar kita dapat memilih yang terbaik. Jadi kalau bisa, kita jangan hanya membuat satu, kita membuat mungkin 2 atau 3. Nanti kita pilih mana yang terbaik. Nah, ini contohnya ada di buku kalian. Kemudian lagi yang keempat, nah, langkah yang keempat adalah penyelesaian gambar. Bagaimana kita menyelesaikan gambar? Tadi tergantung dari teknik menggambar. Apakah kita menggunakan teknik kering atau kita menggunakan teknik basah? Kalau kita menggunakan teknik kering, tadi kita menggunakan bahan-bahan yang tidak menggunakan pengencer ya. Contohnya tadi krayon, terus pensil warna mungkin ya, kapur atau spidol. Sedangkan kalau kita menggunakan teknik basah, kita menggunakan cat air atau cat minyak yang menggunakan pengencer. Nah, di sini kenapa kita harus mewarnai gambar yang terakhirnya? Supaya gambar yang kita buat itu menjadi lebih hidup, tampak lebih hidup. Dan jika sudah selesai diwarnai dengan menggunakan teknik kering atau teknik basah tadi, baru bisa kita nikmati hasilnya. Nah, contohnya seperti yang ada di layar kalian masing-masing atau di buku kalian anak-anak, bisa kalian lihat ya. Ini adalah contoh dari gambar cerita. Nah anak-anak, langkah-langkah dalam membuat gambar cerita ini harus kalian ingat. Nah, supaya kalian ingat, Ibu buat sebuah lagu. Bisa anak-anak? Coba. Ibu akan mengubah dari lagu Rek Ayo Rek ya. Tahu ya anak-anak ya? Rek Ayo Rek. Nah, kita jadikan mempermudah kita untuk mengingat bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, kita ganti ya. Mari kawan, kita buat gambar cerita. Jangan lupa, ingatlah langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan alat bahannya. Yang kedua, tentukanlah temanya. Yang ketiga, jangan lupa buat sketsa. Yang keempat, jangan lupa pewarnaannya. Nah itu anak-anak ya, ada 4 langkah dalam membuat gambar cerita. Jadi kalian harus ingat ya. Bisa anak-anak ya? Bisa. Kalau sudah, sekarang kita yang terakhir, yaitu membuat gambar cerita yang menarik. Karena nanti hubungannya dengan tugas kalian yang akan kalian kerjakan di rumah. Di sini anak-anak ya, kita menyiapkan alat dan bahan tadi. Nah, namun sebelum itu, di buku kalian di halaman 131 ini ada 2 gambar perbedaan ya. Perbedaan apa ya ini ya? Gambarnya sama ya, bedanya di mana anak-anak ya? Beda di pewarnaan. Kalau yang pertama ini masih berupa gambar sketsa. Jadi kalau kita bandingkan gambar yang pertama yang tidak ada warnanya dengan gambar yang kedua yang ada warnanya, kira-kira bagus yang mana ya? Kalau kita lihat, nah indah yang pertama, yang kedua. Nah, karena sudah menggunakan warna, jadi terlihat menarik. Nah, ya, itu contohnya. Nah,
sekarang kita akan belajar membuat gambar cerita. Di buku kalian tadi bisa kita gunakan sebagai contoh di halaman 127. Ibu ulangi lagi ya. Nah, kalian siapkan dulu alat dan bahannya. Nah, yang pertama kita siapkan apa tadi anak-anak? Alat dan bahannya kertas ya, bisa buku gambar. Nah, buku gambar kalian. Kemudian ada pensil. Nah, kemudian ada penghapus. Nah, kemudian ada spidol nanti yang kita pakai untuk memperjelas gambar kita. Dan yang terakhir, kita bisa memilih pewarnaan, kita akan menggunakan pewarna apa? Pewarna kering atau basah. Nah, ya. Sekarang kita akan belajar membuat gambar cerita di halaman 127 ya. Cerita tentang harimau dan seorang petani. Nah, Ibu sudah menyiapkan dari rumah ya. Jadi kita buat terlebih dahulu sketsanya. Nah, sketsa dari gambar cerita. Jadi kita buat sketsanya. Pelan-pelan anak-anak ya, kita buat sketsa. Nah, ini ya. Kita buat sketsa terlebih dahulu. Rancangan gambar. Nah, di sini ada gambar harimau dan seorang petani ya. Kita buat dulu sketsanya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan. Nah, ya. Ini sketsa gambar yang sudah Ibu siapkan dari rumah anak-anak. Nah, pertama tadi kita membuat sketsa. Nah, kemudian kita buat sketsa seperti ini. Kelihatan ya. Nah, sketsa ini masih berupa gambar yang masih belum jadi. Jadi istilahnya rancangan, masih berupa rancangan. Kemudian kalau sudah selesai kita apakan? Kita perjelas dengan spidol. Nah, spidol ini ya. Nah, kita perjelas dengan spidol. Jadi biar kelihatan gambarnya. Ibu cobakan ya anak-anak ya. Nah, ini harimaunya ya. Kalian nanti buat yang bagus ya. Nah, ini contohnya saja. Nah, nanti kalian teruskan lagi ya, sampai menjadi gambar yang siap untuk diwarnai. Nah, ya. Jadi kalian nanti selesaikan sampai selesai semuanya ya. Kalau sudah hitam semuanya ini, baru yang terakhir kita warnai ya, memberi warna, mewarnai gambar cerita tadi. Nah, bagaimana jadinya? Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ya seperti ini. Sama di buku kalian. Nah, ini kalau sudah diwarnai kan kelihatan lebih menarik dan lebih indah. Nah, ini ya. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat sebuah gambar cerita. Nah, kalian nanti juga di rumah membuat seperti itu. Kesimpulannya anak-anak ya, pada hari ini kita sudah belajar tentang gambar cerita, kemudian kita belajar tentang langkah-langkah dan teknik pewarnaan. Nah, nanti untuk tugas di rumah kalian coba kalian foto atau bisa kalian tulis ya. Tugas kalian adalah membuat sebuah gambar cerita dengan tema di bawah ini. 1. Lingkunganku sehat, airku bersih. 2. Aku menjaga sungaiku bersih. Yang ketiga, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Nanti kalian selesaikan gambar kalian, diberi warna yang menarik. Kemudian jangan lupa kirimkan foto hasil karya kalian kepada guru kalian agar mendapat nilai. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tak terasa sudah 30 menit ya anak-anak ya. Jangan lupa tetap menjaga 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan setelah dan sebelum melakukan kegiatan. Sampai di sini anak-anak, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Berjumpa kembali dengan Bu Indra
dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku.